Selamat datang di Zona Stoik, tempat kita belajar memaknai hidup dengan ketenangan dan keteguhan ala stoikisme. Di sini, kita akan berbagi pemahaman untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak, tenang, dan berani, apapun situasinya. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan agar hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Jika kamu merasa konten ini membantu, jangan lupa untuk like sebagai dukunganmu, share agar lebih banyak yang merasakan manfaatnya, dan subscribe. Mari kita mulai perjalanan ini. Halo teman-teman Zona Stoik, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, saya akan berbicara tentang sebuah tema yang mungkin terdengarnya sederhana, tetapi sejatinya penuh dengan makna mendalam di dalam kehidupan kita. Tema ini adalah tentang bagaimana orang-orang mulai merindukanmu ketika kamu melakukan sesuatu yang seringkali kita abaikan. Apa itu? Yaitu saat kamu mulai mengubah cara pandang terhadap dirimu sendiri dan berhenti berfokus pada pencarian perhatian orang lain. Mungkin ini terdengar seperti sesuatu yang sudah kamu dengar sebelumnya, tapi ada kekuatan luar biasa di balik tindakan yang seolah-olah sederhana ini. Sebagai orang yang sering berjuang dengan pencarian pengakuan, baik dari teman, keluarga, maupun pasangan, atau bahkan rekan kerja, saya tahu betul rasanya ingin diterima dan diakui. Namun, ada momen-momen dalam hidup ketika kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tapi dari bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Hari ini, saya ingin berbagi sebuah perjalanan panjang yang saya alami dan saya jalani. Dan mungkin kamu bisa menemukan sesuatu yang sangat relevan dengan hidupmu sendiri. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana kehidupan kita sering dipenuhi dengan keinginan untuk dipandang lebih, dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Hal yang pertama, keinginan untuk diakui dan pencarian pengakuan yang tak pernah berakhir. Saya ingin memulai dengan cerita yang banyak dari kita mungkin pernah alami. Dulu, saya sering merasa bahwa hidup saya akan lebih berarti jika saya mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang-orang di sekitar saya. Saya merasa lebih berharga ketika orang memuji kerja keras saya, ketika mereka menyebut nama saya dengan rasa hormat, atau ketika saya berhasil memenuhi ekspektasi mereka. Rasanya seperti mendapat validasi yang membuat saya merasa diterima dan dihargai. Namun, ada sisi gelap dari pencarian pengakuan ini. Kita sering terjebak dalam keinginan untuk mendapatkan perhatian orang lain tanpa benar-benar berpikir, apakah itu yang kita inginkan? Atau bahkan, apa itu yang benar-benar kita butuhkan untuk merasa bahagia? Berawal dari hal kecil, seperti ingin dipuji di tempat kerja atau ingin dipahami oleh teman-teman, saya mulai terjebak dalam pola yang lebih besar, berusaha keras untuk selalu menjadi yang terbaik di mata orang lain. Saya bekerja keras dan lebih keras dari biasanya, berusaha lebih banyak untuk menyenangkan orang lain, dan bahkan mengabaikan kebutuhan saya sendiri demi memenuhi ekspektasi mereka. Tidak ada yang salah dengan memberi yang terbaik, tapi masalah muncul ketika kita mulai melupakan siapa kita sebenarnya dan apa yang benar-benar penting bagi kita.
Dalam banyak situasi, kita mulai mengorbankan waktu, energi, dan bahkan kesehatan hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Kita merasa cemas jika ada yang tidak menyukai kita, atau merasa khawatir jika kita tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh orang lain. Saya sendiri mulai merasakan tekanan yang luar biasa, karena saya hidup untuk memenuhi ekspektasi orang, dan bukannya hidup untuk diri saya sendiri. Namun, satu hal yang saya pelajari adalah bahwa meskipun kita bisa berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi semua harapan, tidak ada yang benar-benar bisa menjamin kita akan merasa puas. Ada kalanya kita harus berhenti dan merenung, bertanya pada diri sendiri, apakah saya bahagia dengan hidup ini? Apakah saya menjadi diri saya sendiri? Atau hanya sekedar menjadi apa yang orang lain inginkan dari saya? Hal yang kedua, momen pencerahan datang pada saya beberapa waktu lalu. Saya merasa benar-benar lelah, bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Keinginan untuk diterima, untuk dipahami, dan untuk diakui mulai terasa kosong. Saya merasa seperti saya sedang menjalani hidup orang lain, bukan hidup saya sendiri. Tiba-tiba, saya menyadari sesuatu yang sangat penting. Saya harus berhenti mengejar perhatian orang lain. Inilah saat dimana stoikisme mulai memberi pencerahan. Filsuf-filsuf stoik seperti Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita berhenti mengandalkan eksternal. Apakah itu pujian, pengakuan, atau perhatian dari orang lain? Kebahagiaan sejati datang ketika kita fokus pada apa yang ada dalam diri kita. Kebajikan, prinsip, dan nilai-nilai yang kita anut. Saya mulai menyadari bahwa kebahagiaan saya tidak boleh bergantung pada pendapat orang lain. Jadi, saya mulai mencoba untuk lebih mendengarkan diri saya sendiri, untuk memahami siapa saya sebenarnya, tanpa pengaruh orang lain. Saya belajar untuk memberi diri saya izin untuk melakukan hal-hal yang membuat saya bahagia, bahkan jika itu berbeda dengan apa yang orang lain harapkan dari saya. Saya tidak langsung merubah segalanya dalam semalam, tetapi dengan langkah-langkah kecil, saya mulai merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih percaya diri. Saya berhenti mengejar hal-hal yang tidak saya nikmati, hanya demi menyenangkan orang lain. Saya berhenti merasa cemas tentang apakah orang akan menyukai saya atau tidak. Saya mulai mengerti bahwa satu-satunya hal yang perlu saya kendalikan adalah bagaimana saya hidup menurut prinsip dan keyakinan saya. Hal yang ketiga, perubahan dalam hubungan dengan orang lain. Seiring dengan perubahan dalam diri saya mulai merasakan perubahan dalam hubungan saya dengan orang lain. Pada awalnya, beberapa orang mungkin merasa heran atau bingung. Mereka terbiasa melihat saya selalu berusaha keras untuk memenuhi harapan mereka. Dan tiba-tiba, saya mulai lebih memilih untuk mengikuti jalan saya sendiri. Mereka mungkin tidak langsung memahami mengapa saya berubah. Tapi dengan seiringnya waktu, perubahan itu mulai terasa. Orang-orang mulai menghargai saya lebih dalam. Mereka tidak lagi hanya melihat saya sebagai seseorang yang selalu ada untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi sebagai seseorang yang memiliki prinsip, yang tahu apa yang dia inginkan, dan yang tidak takut untuk mengatakan tidak ketika diperlukan. Ketika kita tidak lagi tergantung pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita,
mereka mulai menghargai kita dengan cara yang lebih tulus. Saya juga mulai menyadari bahwa hubungan saya dengan orang-orang yang penting bagi saya semakin dalam. Ketika kita berhenti berusaha keras untuk menyenangkan orang lain, kita memberi ruang bagi hubungan yang lebih sehat dan lebih bermakna. Mereka mulai merindukan kita, bukan karena kita selalu tersedia, tetapi karena kita memberi mereka ruang untuk merindukan keberadaan kita. Kita mulai menjadi seseorang yang tidak hanya hadir secara fisik, tetapi yang benar-benar berharga karena siapa kita, bukan apa yang kita lakukan untuk mereka. Hal yang keempat, menjaga diri dan menghargai waktu sendiri. Pada titik ini, saya mulai lebih menghargai waktu untuk diri sendiri. Dulu, saya merasa bahwa jika saya tidak selalu ada untuk orang lain, saya akan dianggap egois. Tapi semakin saya merenung, saya menyadari bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois. Itu adalah bentuk cinta diri. Itu adalah bentuk cinta. Itu adalah bentuk cinta diri yang sangat penting. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan bahwa kita harus menjaga kebajikan dan kebijaksanaan kita. Dan itu hanya bisa tercapai ketika kita memberi diri kita waktu untuk berkembang. Saya mulai meluangkan waktu untuk refleksi, membaca, atau sekedar berjalan-jalan sendirian. Saya belajar untuk menikmati kesendirian tanpa merasa takut atau cemas. Ini bukan berarti saya menjauhkan diri dari orang-orang yang saya cintai, tetapi saya memberi ruang bagi diri saya untuk tumbuh dan menemukan kedamaian dalam diri saya sendiri. Dan yang menarik adalah ketika saya mulai mengutamakan waktu untuk diri saya sendiri, orang-orang di sekitar saya mulai merasakan kekosongan ketika saya tidak ada. Mereka mulai merindukan saya, bukan karena saya memenuhi kebutuhan mereka, tetapi karena saya tetap konsisten dengan siapa saya sebenarnya. Dan hal yang terakhir adalah refleksi dan pelajaran stoikisme. Dari perjalanan ini, saya belajar banyak hal. Yang paling penting, saya belajar untuk menghargai diri sendiri, untuk tidak bergantung pada pendapat orang lain, dan untuk berfokus pada prinsip-prinsip hidup saya, yang saya anut. Stoikisme mengajarkan kita untuk selalu mencari kebajikan dan kebijaksanaan. Dan itu hanya bisa tercapai ketika kita berhenti mengejar perhatian orang lain. Ketika kita bisa hidup sesuai dengan prinsip kita, dengan hati yang tulus dan tanpa bergantung pada pengakuan eksternal, kita akan menemukan bahwa orang-orang di sekitar akan mulai merindukan kita. Mereka tidak lagi melihat kita hanya sebagai sosok yang selalu ada, tetapi sebagai seseorang yang punya prinsip, yang tidak takut untuk menjadi diri sendiri. Kesimpulannya adalah, jika kamu merasa ada orang-orang di sekitarmu yang mulai menjauh, atau jika kamu merasa tidak mendapat perhatian seperti dulu, jangan merasa cemas. Itu bukan tanda kegagalan, tetapi tanda bahwa kamu sedang berkembang. Ketika kita berhenti mengejar perhatian orang lain dan mulai hidup dengan integritas, kita akan menarik perhatian mereka dengan cara yang lebih mendalam dan lebih bermakna. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Teruslah berkembang, teruslah belajar, dan yang terpenting, teruslah hidup dengan kebijaksanaan. Seperti yang selalu saya katakan, hidupmu adalah milikmu,
Dan hanya kamu yang bisa menentukan arah kemana hidup itu akan dan hanya kamu yang bisa menentukan arah kemana hidup itu akan pergi. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan motivasi untuk terus menjalani kehidupan dengan kebijaksanaan dan integritas. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share-nya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.